Semangat pagi, selamat malam ISPian dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di Inspirasi Properti bareng ISP Indonesia. Kami berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi Sobat Properti dan stakeholder lain terkait bisnis properti. Saya Ariko selaku CMLO ISP Indonesia. Malam ini ditemani oleh rekan saya, Pak Hendra Setiawan selaku CEO dari ISP Indonesia. Selamat pagi, selamat malam Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari, ISPian, dan Sobat Properti Indonesia. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya malam ini. Senang sekali malam ini kita kembali bertemu dalam podcast webinar Aspirasi Properti. Ruang diskusi bagi para broker, leader, dan para pelaku industri properti yang ingin terus bertumbuh dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Malam ini kita akan membahas topik yang sangat strategis dan relevan, khususnya di tengah kondisi pasar properti domestik yang semakin kompetitif dan klien juga yang kini jauh lebih rasional serta global minded. Nah, topik kita malam ini adalah Unlocking International Property Agency Opportunities, Practical Steps to Engage and Succeed in Global Property Sales. Sobat aspirasi, penting untuk kita bahwa international property hari ini bukan lagi soal menjual properti di luar negeri semata. Ini adalah tentang bagaimana broker Indonesia bisa memperluas value proposition, membangun jaringan global, dan tetap menjadi trusted advisor bagi klien lokal yang kebutuhan investasinya semakin lintas negara. Oke, benar sekali nih Pak Hendra ya. Nah ini ada sebentar ya, ada masukan karena suaranya terdengar double nih. Nah, atau mungkin kita pakai mikrofon. Coba. Oke, kita coba ya, kita pakai mikrofon. Nanti kita bisa switching tukeran dengan Pak Hendra juga ya. Oke, thank you masukannya. Ya. Oke, jadi benar sekali nih Pak Hendra ya, dan memang untuk membahas topik ini kita sangat beruntung malam ini karena telah hadir bersama dengan kita seorang praktisi yang berpengalaman langsung di dunia International Property Agency dan Global Real Estate Network. Beliau adalah Ibu Amini Chua. Beliau adalah founder dan managing director dari OS Property, founder dan executive director dari One World Group Real Estate powered by ESP, cross-border asset allocation expert, dan beliau adalah seorang international property strategist dan pelaku bisnis global yang telah banyak membantu para broker dan agensi di Asia untuk masuk dan berkembang di pasar properti internasional secara terstruktur dan berkelanjutan. Nah, Bu Amini, selamat datang di Aspirasi Properti. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama dengan kami di malam ini. Terima kasih and semangat pagi dan selamat malam. Okay. Thank you for being with us in Sydney. Yeah, thank you. Thank you for your invitation as well. Oke. Dan tanpa berlama-lama, kita bisa mulai diskusi kita malam ini. Saya akan menarasikan pertanyaannya dan Pak Hendra di sini akan membantu untuk mentranslate ya, karena banyak masukan dari teman-teman nih Pak Hendra nih, supaya ada yang translate juga supaya lebih mengerti apa yang dimaksud begitu Pak. Baik Pak Ari. Oke, ya. Jadi Ibu Amini, boleh berbagi kisah dengan kami bagaimana mulai terjun di bisnis properti ini hingga berkembang seperti saat ini. Okay, I will reply in English, all right? I will translate for you. Okay, thank you. Okay, so basically, when I started the journey of my real estate, I am a secretary in a real estate firm. So when seeing too many people that, I mean, the real estate agent, they are actually signing up the form, the letter of offer every day. When you see the pile up and at the end of the month, when you're actually seeing they are taking their commission, so definitely I think you start to have some imbalance. Yeah. So then because of that, then I start to think that I want to give up my job and to become a full-time real estate agent. Okay, that is very interesting. Jadi teman-teman ini menarik sekali ya. Dulu Bu Amini start sebagai sekretaris aja di sebuah kantor broker properti. Nah, karena Bu Amini melihat agen-agen itu mengumpulkan komisi dan banyak sekali yang closing yang harus Bu Amini bereskan untuk sebagai administrasi, sebagai sekretari. Jadi akhirnya keluar dari pekerjaannya dan akhirnya menjadi agen sendiri.
Oke. Yeah. Ini menarik ya, dari ngurusin dari hitung, admin ya, iya, dari admin, ngitungin duit orang, ngitungin income-nya orang, jadi pelaku. Oke. Oke. And then Because of that, then I think the first month I'm actually doing very good sales. So then after the 6 months, then my commission income every month is more than 5 figure. So that is probably, I think, a life changing for me in 6 months. in 6 months. Wow. So then after the 6 months, the 7 months onwards, then every month I could see the 5-figure income coming in. So if you were me, what will the step that actually you do? We'll continue and investigating. Yeah, so that's how I started to transform myself from admin to a salesperson. Wow, that's very inspiration. Iya. Yeah. Inspiration. Jadi Bu Ameni ini bisa dibilang sukses ya di awal karirnya pada saat switch dari admin menjadi salesperson atau marketing atau agent itu sukses, dan dalam 6 bulan saja beliau sudah bisa mencapai 5 figures. 5 figures itu berarti dalam puluhan ribu ringgit ya kalau di Malaysia. Puluhan ribu ringgit itu udah berarti puluhan juta kalau di Indonesia ya. Ini bisa jadi inspirasi juga bagi para admin kelihatannya Pak. Betul. Jadi nggak cuma kerja ngurusin administrasi atau uang orang yang dihitung, tapi juga bisa jadi pelaku langsung. Iya. Tapi kita mesti jaga admin kita nih Pak. Nanti kita kekurangan admin jadi. Tapi that's why kita menggunakan ESP platform ya. Iya. Jadi tidak terlalu banyak admin jadinya kita gunakan, ya lebih efektif. Oke, ini menarik sekali ya. Bu Amin nih, kita tahu kan perusahaan brokerasi bukan besar, tapi kenapa tertarik untuk menggunakan ESP? Okay, I think ESP is not only platform. Okay, so basically what I like about ESP is the community, and also an ecosystem is allowing a different part of the agency from the different ASEAN country. So like Malaysia, then we have Indonesia, we have Singapore, to align our professionalism and to work out the compliance and the collaboration. Even we are in a different country, but we can work very, very close. So this is the reason why actually I attracted to ASP platform, and also to work on the IT together, the processes together. So that's part allowing us to grow and expand faster. Oke. Jadi para sobat properti, Bu Ameni walaupun kantornya sudah besar, tapi tetap tertarik untuk ikut ESP karena Bu Ameni melihat bahwa ESP ini bukan hanya platform, tapi juga satu komunitas yang bisa menggabungkan atau membuat banyak kantor agent yang memang sudah besar juga bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan terus meningkatkan teknologi untuk bisa bertumbuh, berkembang, dan scale up ya. Jadi saya tambahin sedikit, bisa scale up. Yeah. Oke, dan ini menarik sekali ya Pak ya. Disitulah guna atau manfaat dari ESP juga ya Pak ya. Yeah. Karena kita ESP ini adalah B2B digital platform yang support untuk brokerage agency juga. Oke, nah Bu Amini, kita kalau mulai dari gambaran besarnya terlebih dahulu ya. Saat ini kita lihat kan pasar global dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, ada suku bunga, geopolitik, hingga perubahan perilaku investor. Namun di sisi lain, minat terhadap properti lintas negara justru tetap ada. Nah, jadi dari sudut pandang Anda, bagaimana kondisi pasar properti internasional saat ini, dan mengapa justru ini jadi momentum yang tepat bagi broker Indonesia untuk mulai melihat peluang global? Okay, so I think even though that the global market face a lot of challenge, so like we are talking about the interest rate is a pressure, so getting higher, then maybe geopolitics like the countries, then there are wars like Taiwan and China. Okay, so many of them actually the investor especially they are investing in their own country, so then they feel they are unsafe. They wanted to find
put their egg in a different basket. Oke. So these are some of the parts. I mean, like China, so they are capital control, so they cannot move out their money from their countries easily. So because of the instability and also their challenges in their country, then they want a long-term plan. Just happens that Malaysia last year, we have our Malaysia, my second home. And this is the part that I think attracted a lot of different countries, investors, or maybe retirees, and they wanted to come to Malaysia. So what the other side of the perspective that for Indonesia agent. So many of them also are eyeing that they probably wants to move out from Indonesia to expand their network maybe to other countries. So then I think this is a good time for them to explore further so that they can see a different part of the world as well, leveraging ESP platform. Okay, because we can work very, very closely by leveraging our expertise, our network, and also our database that we existing have. So this can be shorten the learning time and to build the profit together, because we probably will share the same of the data. Oke. Yeah. Oke. Very interesting. Jadi sobat properti tadi yang disampaikan Bu Ameni, walaupun di global ini sekarang tidak sedang baik-baik saja ya, tapi kondisi yang sedang tidak baik itu seperti suku bunga yang meningkat, seperti tadi Bu Ameni sampaikan, lalu ada kondisi ketegangan politik antara misalnya Taiwan dengan China. Jadi mereka orang-orang yang di Taiwan dan di China itu merasa tidak terlalu secure untuk menaruh semua investasi mereka di negaranya sendiri. Jadi mereka mulai melirik negara-negara lain seperti Malaysia. Dan tadi disampaikan juga bukan cuma Malaysia tapi Indonesia juga bisa menjadi tujuan investasi mereka. Lalu yang tadi disampaikan Bu Ameni, kita di Indonesia ini merupakan saat yang tepat untuk bisa go internasional juga. Jadi kita bukan hanya jualan di Indonesia, tapi kita bisa juga mencari klien di luar negeri. Seperti tadi di China, di Taiwan, atau mungkin di negara yang lain juga. Seperti yang Bu Ameni sudah lakukan selama ini. Dan dengan ESP, kita akan bisa mempercepat proses pembelajaran untuk bisa go internasional. Kalau kita bisa lebih cepat, kita lebih cepat dapat klien, kita bisa lebih cepat dapat profit juga. Jadi sobat properti Indonesia kalau join ESP itu akan bisa lebih cepat punya koneksi ya dengan agent, dengan customer, klien, bukan cuma di Malaysia yang Bu Ameni lakukan saat ini, tapi juga di negara-negara lain seperti tadi China, Taiwan, dan lain-lain. Singapura juga. Ya. Dan ini adalah pengalaman pribadi langsung dari Bu Ameni ya Pak ya? Iya, kelihatannya begitu. ESP langsung ya. Oke. Ini sangat menarik sekali ya Bu Ameni ya. Dan Bu Ameni, kita lihat bahwa perilaku investor kan berubah cukup signifikan ya. Dulu banyak yang mencapai capital gain cepat. Dan sekarang lebih fokus ke keamanan aset. Ya. Cash flow serta perencanaan jangka panjang. Jadi perubahan apa yang paling Ibu rasakan dari klien atau investor Asia, khususnya dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini? I think the investors, I would say that the Asian investors and also the foreign investor now, so basically they are more cautious because they are looking for something very safe, okay? And maybe after they bought, what will my exit plan? In the foreign country, who will be the one that to take care of my property? So after I bought already, is it someone that able to help me to manage it and help me to exit later, and whether this property is fit to my maybe a plan that when I want to give it to my children, so is it additional tax or something? So basically, for us as a real estate agent, we don't classify we as a agent
anymore. We need to be an advisor, we be an educator, and able to coach them and advise them on what to invest in that country. Yeah, so this is something that actually I think most of the negotiator need to do, so that our customer feel that actually we are ready. Sometimes the customer is ready, but when they actually want to invest and they talk to the brokers or agents that they work together, but they feel that they are not ready. Not confident. They are not confident. Yeah. So then, I mean, many of my customer, when they are talking maybe to my senior agent, or they are comparing the junior agent, then why the senior agent that are more professional and more compliant, then they are able to close the deal, and junior not, to say. So it's still the connection between the salesperson and the customer. I think the relationship for the Go Global agent is very important. The relationship ya. The relationship, yeah. Jadi tadi yang disampaikan Bu Ameni, investor asing itu sekarang menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak sembarangan berinvestasi di luar negeri, di luar negaranya sendiri. Mereka akan melihat bagaimana di negara itu mereka bisa aman asetnya, lalu bagaimana aset yang mereka beli bisa berkembang, dan juga exit plan seandainya mereka harus keluar. Selain itu juga mereka akan memikirkan bagaimana jika harus mewariskan kepada anak-anaknya. Nah, tadi Bu Ameni kasih tips yang sangat penting ya. Jadi kita sebagai agent properti, kita juga harus bisa bukan lagi menjadi agent saja, tapi menjadi advisor dan juga edukator ya Pak Arya. Jadi kita harus bisa memberikan advice, memberikan saran-saran, menjelaskan dengan baik, dan meyakinkan tentunya kepada para investor asing, supaya mereka melihat kita sebagai agent sebagai seorang yang kompeten, dan juga bisa membantu mereka jika mereka harus ada rencana lain, misalnya harus exit plan, atau harus menyewakan, atau harus membantu mengurus pajak, dan lain-lain ya. Jadi kompetensi, pengetahuan itu sangat penting ya. Ya, kalau saya lihat di sini ya Pak Arya, betul yang disampaikan Pak. Ya, jadi memang yang dimaksud tadi itu adalah kita tidak cuma sekedar jualan, ya, tapi kita juga memikirkan kondisi dari buyer atau investor kita, karena investor kan lebih long term relation juga ya. Dan tadi menarik yang dikatakan Pak Ameni, Bu Ameni nih, Pak Hendra nih, bahwa banyak klien yang siap, brokernya yang belum siap. Brokernya belum siapnya kenapa? Karena belum punya pengalaman, belum punya networking. Jadi opportunity loss nih. Ya, itu ya. Jadi apakah teman-teman berada di posisi tersebut? Nah, kayaknya harus kontak-kontak nih dengan kita nih ya, harus ikutan jump in dengan kita nih Pak, supaya kita bisa networking bersama. Betul sekali, karena di ESP kita bukan hanya platform, tapi kita juga melakukan networking dan training edukasi. Benar banget nih, ya. Oke. Nah, kalau kita bicara Bu Ameni terkait dengan international property agency ya, jadi banyak broker kan mereka berpikir begini, bisnis properti internasional itu kan cuma ikut pameran, jual brosur, ya kan, bagi proyek-proyek di luar negeri, kemudian that's all gitu, ya. Nah, tapi kan kenyataannya lebih jauh daripada itu, lebih kompleks dan lebih strategis ya. Jadi menurut Bu Ameni, apa sebenarnya yang dimaksud dengan international property agency di hari ini, dan apa kesalahan mindset yang paling sering dilakukan oleh broker ketika mencoba masuk dalam bisnis ini? Okay. For international advisor, the most important thing is that we are not actually taking the brochure to just tell you what is the benefit, what is the USP of the property. Okay. So what we need to do is that we need to understand why the customer want to buy the property overseas. All right. So after that, then we need to be their relationship advisor, or maybe a friend that to advise them the most suitable property for them. So let's say that some of my case study, some customer, they are buying for their children's study. Some they are actually looking for only solely on retirement. All right. Then some is actually they just want to plan their money
in a safe place. So then with us, I mean, if we are able to work on the international level, so then we can give them a good advice on what type of property they should educate them and they should actually invest in. After investing already, then we also tell them when is the right time to sell or to rent and so on. When they actually have their confidence, then it's not talking about we are chasing an overseas project, which one is actually giving us a high commission, then we just sell to them. So what we want is a long-term, a sustainable relationship. This customer can follow us forever. Oke. Yeah. It is very interesting, Pak Ari. Menarik sekali. Tadi Bu Ameni jawabnya bukan agent, Pak. Langsung advisor. Ya. Jadi Sobat Properti, tadi yang disampaikan Bu Ameni, kita harus berpikir kita ini bukan agent properti lagi. Kita harus menjadi advisor. Dan menjadi advisor ini kita harus mengerti apa yang customer kita butuhkan atau inginkan. Ya, jadi kita harus tahu. Tadi Bu Ameni kasih contoh ya. Kita harus tahu apakah klien kita itu butuh properti di luar negeri untuk kebutuhan anaknya sekolah, atau mungkin untuk hari tuanya, yang mereka atau untuk investasi gitu. Jadi kita harus tahu supaya kita bisa memberikan saran properti mana yang paling cocok untuk klien kita. Jadi kita bukan semerta-merta punya produk, komisinya besar, kita jualan di kemana-mana gitu ya. Tapi kita harus ngerti dulu, kita harus ngerti dulu kliennya butuh apa gitu kan. Bukan cuma asal jualan. Tadi yang Pak Ari bilang juga bukan asal jualan ya. Betul. Advisor. Kuncinya adalah penasihat ya. Advisor penasihat. Dan kalau kita gunakan kata advisor atau penasihat itu lebih personal ya, lebih intim. Ya, karena kalau kita cuma sekedar jualan brosur, produk, komisinya besar, berarti kita just a sales. Not even a marketing, just a sales. Itu yang membedakan, Pak. Jadi memang mindsetnya yang harus diubah. Kita biasanya di Indonesia kita sebut diri kita itu marketing konsultan. Jadi kita memberikan konsultasi. Tapi ternyata ketika kita mau go global, kita harus one step lebih tinggi lagi. Not only become a konsultan, tapi become an advisor sebagai penasehat. Kalau penasehat kan berarti bukan konsultasi lagi, Pak ya. Berarti knowledge kita, pengetahuan kita lebih besar. Harus lebih tinggi. Naik level. Ya, tapi menurut saya terutama nih, ini bukan satu hal yang susah sebenarnya, Pak. Karena ketika kita punya networking, ketika kita menjadi advisor, ini hal yang menarik. Kita tidak perlu terlalu hafal produk tersebut, tapi kita bisa collaboration. Seperti collaboration dengan Bu Ameni yang tahu produk di Malaysia atau di negara lain. Jadi kita punya networking tersebut nih, Pak. Betul sekali. Supportnya real ya, Pak ya. Tidak hanya dapat brosur, tapi kita punya network, punya partner yang bisa langsung saling membantu. Kalau guyonan kita kan, Pak, zaman sekarang ada ChatGPT, ada Gemini. Kita pakai brosur, masukin, terus keluar. Tapi kalau konsumen juga nggak ada yang begitu, bedanya apa nih kita dengan investor konsumen kita? Jadi kita harus lebih Nah ini berarti kita memotivasi diri ya teman-teman sobat properti, kita tetap harus meningkatkan kompetensi diri kita nih ya, dan jangan khawatir untuk menjalin hubungan relationship dengan rekan-rekan dari global juga teman-teman ya, karena kalau Anda masih takut untuk berhubungan secara global ya Anda kehilangan kesempatan, karena rekan-rekan dari global justru mencari koneksi dengan kita nih, supaya bisa collaboration ya. Ini yang sangat seru ya. Dan ini saat yang tepat. Yes, 2006 tahun berkat, tahunnya collaboration. Harus dilakukan itu ya Pak ya. Betul sekali Pak Ari. Dan ini menarik sekali nih Bu Ameni ya. Jadi tadi Ibu bilang talking about opportunities, Ibu bilang terkait dengan peluang ya. Nah, kalau kita bicara peluang, ini kan tidak semua negara atau market itu cocok untuk semua broker. Betul ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, untuk broker di Indonesia yang baru mulai, market mana yang menurut Ibu paling realistis dan relevan untuk dijajakin, dan kenapa alasannya? From my experience, that I think because we have been working
with a lot of investors Yeah. from Singapore, from Indonesia, from Brunei, Hong Kong, Taiwan, China. So when I first started my Go Global, so same thing that actually I also going through. So there are so many markets. So as a real estate agent, I mean advisor or maybe a Go agent expert, which market that actually I want to target. So definitely, I think based on the experience, is your neighbor country. Neighbor country. Yeah. So then one of the pulling point right now, I think Malaysia is the best for the Indonesia agent because why? Um, we can actually speak similar languages. Yeah. Melayu. Melayu, bahasa is almost the same. Yeah. Then English, all right. And I think Indonesian coming to Malaysia is so near. Yeah. And the distance is also very important Yeah. because if if the agent actually want to suddenly fly to US, Australia to sell the property, the distance is too far. Too far. But from Jakarta or Medan coming to Malaysia, what is the distance? It's actually Yeah. probably about 1.5 1.5 hours. hours. Yeah. So then the customer is still feel very safe. They still can reach the customer, the property. Their own property in the future safely. So then the next one is probably Taiwan. Yeah. So, which I really think that this is a very big market because it's an untapped market for industrial. Okay. Yeah. So then this probably will be the two market that the Indonesia agent can start first. Mhm. And not too worried about how to get the customer, how to get the products. The most important thing is if we want to leverage on each other, okay? So then from the from the referral, from the own networks, that is the most cost saving way Mhm. that we can actually start. Okay. Yeah. Leveraging the network. Yes. Yeah. Oke, jadi sobat properti tadi yang disampaikan Bu Ameni, kalau kita sebagai advisor Ya. di Indonesia, yang pertama bisa kita coba reach atau kita capai adalah Malaysia. Karena Malaysia kan kita tahu ya, jaraknya nggak terlalu jauh. Lalu Malaysia juga masih menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Melayu kadang kita masih bisa berkomunikasi ya, masih ngerti. Terus bahasa Inggris lah ya, nggak terlalu susah gitu ya. Jadi selain itu juga customer di Malaysia akan melihat Indonesia ini satu tempat yang cukup dekat untuk mereka kalau misalnya mereka mau mengunjungi propertinya. Jadi Malaysia itu nomor satu. Ya. Lalu yang kedua, Bu Amini menyampaikan Taiwan juga bisa menjadi potensi yang perlu kita jajaki saat ini. Karena di Taiwan itu ada industrial market yang memang perlu kita explore. Karena mereka juga ingin keluar dan membuat pabrik kelihatannya di luar negeri. Jadi selain berinvestasi di negaranya sendiri, mereka ingin punya industri di luar negaranya. Jadi dua itu ya, sobat properti, Malaysia, Taiwan. Taiwan ya. Dan kita nggak perlu khawatir nih, dengan ESP kita bisa memanfaatkan network yang kita sudah punya. Jadi kita bisa lebih cepat terkoneksi dengan agent di luar, kita bisa co-broke, kita bisa bekerja sama. Jadi sobat properti nggak usah khawatir kalau misalnya masih terkendala bahasa, terkendala nggak punya koneksi di Malaysia, di Taiwan, atau di negara manapun, kontak kita aja, kontak Pak Ari, kontak saya, kita sama-sama di kita sama-sama di ESP kita maju bersama. Betul banget. Memang kalau kita lihat ya Pak, yang Malaysia itu benar-benar tangga kita ya, dan masih serumpun ya Pak ya. Jadi bahasanya pun masih umum ya, dan kebiasaan juga sama ya. Jadi lebih seperti kayak pulang ke kampung tetangga saja. Gitu. Dan memang ini sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman bergerak ke dunia yang mungkin terlalu jauh atau terlalu beda kebiasaan dan lain-lainnya, bisa start dulu dari network, dari tetangga-tetangga dekat dulu ya, sambil membangun jaringan networkingnya gitu. Ya. Ya.
Dan tapi menarik nih, kenapa Taiwan? Wah, tiba-tiba nongol, wah BUMN ini udah bagi langsung dagingnya nih, Pak. Iya. Taiwan ada oportunis nih ya. Di Indonesia kita sendiri kita punya beberapa kawasan industrial, Pak, Betul. yang welcoming bagi investasi ya, seperti di Batang, yang juga ada di Kendal ya, dan bahkan di BSD sini kita sendiri pun juga ada daerah khusus, Ya, daerah SEZ. khusus. Ya, ekonomi khusus tuh. Nah ini bisa kita tawarkan juga nih ke rekan-rekan yang lain. Nah teman-teman, apa properti yang ada di lokasi teman-teman? Kalimantan, Bali, nah ayo bisa sharing-sharing juga ya. Jadi kalau ada project properti di situ yang sekiranya memang layak teman-teman bisa tawarkan keluar, Anda bisa lakukan itu. Masih mau nunggu atau ikut kita sekarang nih? Oke. Seperti yang disampaikan Pak Aldrin lalu. Betul. Speed, kecepatan itu paling penting. Ya, kita harus prepare sebelum orang lain sampai. Gitu. Betul banget. Dan saya satu hal yang menarik ya, yang minggu lalu saya sempat dengar dari Adrian, just do it. Yeah. Dan hari ini ketemu sama Bu Emi juga sama, just do it. Just do it. Yeah. Jadi itu simple, itu kayak message-nya udah kena banget tuh. Yeah. Nggak usah mikir terlalu ribet dulu, memang udah punya niat, let's do it. Nah kalau kita kan bilangnya gitu ya, let's do it ya, kita lakukan bersama lah, gitu ya. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan bahwa kita sebagai broker itu tidak perlu tahu semua market, ya. Teman-teman cukup tahu market apa yang tepat untuk klien yang tepat. Jadi Anda miliki sasarannya dulu, ya. Jangan seperti penjajah kaki lima yang buka semua produknya, tapi Anda nggak ada spesialisasinya dan Anda tidak tahu kebutuhan target dari konsumen Anda, gitu, ya. Dan ini sudah dikasih bocoran nih, Pak. Market realistis, wah, ini seru banget ya. Oke. Nah, kalau sekarang kita lanjut ini ya. Kita kalau masuk ke bagian yang paling ditunggu oleh banyak peserta, practically banyak kantor P4. Kalau di sini kita panggilnya P4, brokerage agency ya. Nah, dan broker mereka bertanya gini, kalau kami mau mulai, harus mulai dari mana? Ya. Nah, kira-kira model bisnis yang paling aman dan realistis buat kantor atau broker Indonesia untuk masuk ke international property tanpa mengambil risiko berlebihan itu bagaimana, Bu? Okay, means what are the safety way for them to start? Yes, correct. Okay, so basically how I started my global real estate is I also started by doing the partnership first. Partnership. Yeah, so then from the partnership, then each of us, we have our strength and we just want to know what are the strength that each other have. So like when I start in Singapore, okay, so my local partner in Singapore is very, very good in lead generation. Okay, so then our side here, we are actually good in product sourcing. So after that, then we do a lead qualifying first and a client advisory that we will know that what market that we want to penetrate. So like example, we are bringing the hibiscus today. So that is a sourcing of the products. So after that, then we may actually work with the you on what kind of the clientele that you have. So if your clientele is actually looking for a long-term investment for maybe return on investment on the long term, then it's a best match. So then we can start to do our planning, partnership mapping on the property talk, okay, on the lead generation and so on. So I think this is the most cheaper way that every agent should do from their own database. So every agent, we have our we say VIP customer. Yes. So we will start from the VIP customer first. Yeah. So then from there, then we can easily work together and start the take action. All right. To start to explore. Okay. Yeah. Oke, jadi sobat properti tadi yang disampaikan Bu Ameni, cara kita paling mudah dan murah untuk start adalah kita harus cari partner. Ya, jadi kita jangan kerja sendiri, tapi cari partner. Tadi contohnya dari Bu Ameni pada saat beliau awal menjadi international agent atau advisor, beliau berpartner dengan rekannya di Singapura.
Nah, Singapura ini kan sangat dekat ya dengan Malaysia. Jadi di situ beliau di Malaysia beliau punya produk. Sementara rekannya di Singapura, rekannya ini mempunyai banyak listing, banyak customer. Jadi banyak calon buyer. Nah, dari situ mereka melihat calon buyer ini dari yang VIP dulu dilihat potensinya calon-calon buyer ini ingin ingin membeli properti untuk apa. Jadi balik lagi seperti tadi, melihat secara advisory, kita lihat kebutuhannya seperti apa, baru kita cari produknya yang cocok gitu. Jadi ya, memang cara yang paling mudah adalah partnership ya. Tadi Bu Ameni juga sampaikan apa yang sedang kita lakukan hari ini, tadi siang ya, di kantor ISP kita mengadakan satu sesi untuk para ISP-an yang sudah bergabung dengan ISP Indonesia, product knowledge dari apa yang Bu Ameni miliki di Malaysia. Dan itu nantinya para ISP-an akan bisa juga melihat klien-klien mereka, terutama yang mereka sudah miliki saat ini, apakah ada potensi yang bisa cocok untuk produk-produk tadi, sehingga kita bisa follow up dan juga jajaki untuk bisa menjadi closing. Yeah, to add on, you see, like today, Diana actually bring us to the property tour. Yeah. Same thing that actually we understand the products already. So then we will see, what type of the client that actually I have. So I'm able actually to introduce to these products. Okay, so I think every agent we still need to start to look at our customer profile and also the products that we have that we can do matching. Do the matching. That's the key. Yeah. That's the key. Yeah, that's the key. Yeah. Jadi selain Bu Ameni menyampaikan produk yang ada di Malaysia, tadi ISP-an yang ada di sini di Jakarta juga sudah mengajak Bu Ameni untuk keliling beberapa produk yang kita punya, yang ISP-an punya di Jakarta. Dan Bu Ameni melihat potensi apa yang Bu Ameni bisa dapatkan dari profil klien-klien Bu Ameni untuk bisa mematchkan atau mencocokkan dari kebutuhan dan juga produk yang ada, supaya kalau match harapannya closingnya menjadi lebih dekat. Gitu. Yeah. Jadi dua arah, bukan hanya satu arah, tapi partnership secara mutual ya, dua arah. Ya, dan ini memang satu masukan yang sangat aman dan realistis ya Pak ya, yang disampaikan Bu Ameni ya, bahwa kita jangan jalan sendiri ya, karena saya ingat tadi pagi Bu Ameni sempat bicara satu quotes, itu yang saya ingat itu quotes di Afrika ya. If you want go fast, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Ya, jadi memang nggak bisa kita melakukan sendiri nih. Yeah. Kita tetap harus collaboration ya. Dan kita juga butuh strategi untuk ngobrol partner lintas negara juga, karena masing-masing kita punya spesialisasi ya Pak ya. Kita ngerti regulasinya kita, mereka ngerti regulasi di negaranya mereka juga gitu. Ya, ini sangat menarik bagi kita. Oke. Dan tadi Bu Ameni juga sharing ke kita bahwa pengalaman hari ini yang Ibu dapatkan living juga dengan agent kita ya. Tadi disebut Bu Diana ya. Hai Diana gitu ya. Nama Anda disebut nih. Oke. Dan Diana sudah bawa Bu Ameni untuk living ya, kebetulan di proyek-proyek yang memang kelasnya cocok untuk customer atau investor asing ya. Karena kan kita ada batasan ya, 5 miliar ke atas untuk hunian landed ya, rumah. Ya. Betul, tapi kalau untuk apartemen 1 miliar ke atas sudah 1 miliar atau 2 miliar? 1 miliar atau 2 miliar, ya itu kayaknya sudah cukup tuh. Nah, jadi opportunity ini yang bisa teman-teman gali nih, gitu ya. Oke, terima kasih nih Bu Ameni ya. Ini seru banget nih. Ya, potensi baru nih untuk para sobat properti ya. Iya, ini kalau nggak lagi webinar udah saya tinggal, saya mau sharing listing dengan Nah, Bu Ameni, satu hal yang sangat penting dan sering menjadi kekhawatiran dari broker itu adalah aspek legal dan kepercayaan. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai broker bisa membangun kepercayaan klien dalam menawarkan properti baik yang dari luar maupun di dalam negeri, tanpa melanggar regulasi atau over promising.
Okay, I think the most important thing for a real estate advisor is we need to know. I mean, let's say we want to penetrate a different country. So the first thing first, we need to actually know the legal, the compliance, and also the trust level is very important. Okay, so whatever thing that actually we do together, I think the clear disclosure, then the defining the role of each other, each party, and also the countries like their threshold, their legal part, and everything is something that actually we need to work with the lawyer and also the principal or the business owner before. I mean, we need to understand everything first because we don't want that actually we over promise, and the message that actually we send to our team is actually wrong. Like we always actually don't want to oversell something. So when the developer given us something, okay, let's say maybe the project actually got some rebates, some guarantee returns, okay, then maybe some freebie on the furniture and everything. Okay, so the most important thing as the agent or as the professional business owner, we need to make sure everything is in black and white. All right. Then before we get the project, all this compliance need to be very, very clear because there are some client from overseas after they bought already, some item maybe the agents because want to close the deal and they overpromise. So when they having the handover inside, missing out with the kitchen cabinet. Yeah, then the guarantee is probably first 3 years. Subsequent the 12 years, maybe 5 years, there's no guarantee. All right, then there will be a dispute and because of the over promising, then the trust from the customer will be lost. All right. The trust of the customer. The customer, then this is not only one case, the customer will start to make these things in the social media. So as a business owner, then as a business partner, then these are some of the things that actually will make our reputation gone, and also it affect the industrial credibility. Just like previously when we sell Malaysia property to foreigner, okay, some foreign broker, because they want a high commission, and because they are actually getting high commissions in their overseas, they tend to mark up the price. So then after mark up the price already, then when the customer come to Malaysia, then they feel that actually they buy with a higher price. With markup. So yeah, all this thing is something that actually trust is built, not easily, okay? But we need to do a transparency together with the customer and also the business owner. I think this is something that actually the key line. When we want to go global, we need to take care of every party. It's not that we want the business, then we simply just oversell. I mean, 30 years in real estate, then I think this is a very important key for agents to take back. So, jadi Sobat Properti, jadi tadi yang disampaikan Bu Ameni, kita sebagai real estate advisor itu harus bisa menjaga kepercayaan dari customer dan juga bisnis partner kita. Jadi yang pertama perlu dicek adalah legalitas, compliance ya. Dan kalau misalnya kita memiliki kerjasama dengan developer, itu semuanya harus hitam di atas putih. Jadi tidak ada yang namanya hanya pembicaraan saja, semuanya harus jelas. Dan yang kita punya itu harus kita sampaikan apa adanya juga ke bisnis partner kita atau kolega kita di luar negeri ya. Jadi mungkin kalau ini kan berarti kita listing site, yang itu selling site itu harus punya informasi yang sama.
Jadi nggak bisa adanya sesuatu yang di markup atau disembunyikan atau mungkin dirubah supaya menjadi lebih menarik, itu nggak bisa. Semuanya informasi juga. Ya, harus transparan ya, harus transparan dan semuanya harus bisa disampaikan dengan baik, hitam di atas putih, sehingga kepercayaan dari investor yang akan masuk itu bisa kita jaga. Ya. Dan harapannya kalau semuanya bisa transparan, investor percaya, ya harapannya akan terjadi dengan lancar ya closingnya lancar dan juga bisa menjadi langganan tetap gitu ya. Yeah. Yeah, beside that also, the customer, when they start to trust you, so after they bought already, they will introduce a lot of customer to you. Oh, Bisa referral. Yeah, that's a lot. Yeah, so then this is the part that you don't need to go and find the customer. The customer will come and find you. Iya. Yeah. Menjadi advisor bagi kita juga. Iya, karena referralnya yang diberikan oleh customer itu akan lebih bernilai. Betul sekali ya. Iya. Dan kita di bisnis brokerage, Pak, selalu ributnya itu adalah bakar duit untuk dapat leads. Padahal kita lupa basisnya kita itu kan adalah brokerage, kita agent. Jadi ketika kita nanganin konsumen kita dengan benar, ya, dan konsumen kita merasa terbantu, apalagi dia appreciate kita punya kerjaan, pasti konsumen kita tuh akan merefer, ya, temannya, keluarganya, dan itu akan sangat berharga sekali. Jadi saya dan mungkin Pak Hendra juga udah sempat ketemu ya, banyak agent yang top, justru dia nggak banyak beriklan di luar, ya, karena apa? Jaringannya sudah terbentuk, ya, dan dia sibuk untuk ngurusin itu aja sebenarnya. Jadi nggak ikut pertaruhan di level bawah nih, yang banyak bakal kasarannya gitu ya, di level bawah gitu ya. Ini udah di level atas gitu ya. Betul. Nah, jadi teman-teman, yuk kita mesti grow up. Ya, kita harus grow together juga nih teman-teman ya. Jadi tadi disampaikan juga oleh Bu Em ini adalah kita sebagai agent perlu menjaga reputasi. Bukan hanya reputasi kita pribadi as a agent or as a advisor, tapi reputasi kantor kita dan tentunya reputasi industri kita. Ya, jangan sampai kita over promises ya, atau cuma sekedar ngejar closing terus kita lakukan informasi yang kurang, atau kita bahkan melakukan markup sudah tadi disampaikan. Begitu markup, kliennya datang dong ke lokasi project, dia tanya di situ harganya beda, waduh cacat deh kita ya. Oke. Dan ketika kita berhubungan dengan agent global teman-teman ya, kita harus punya clear role ya, aturannya harus jelas, disclosure-nya juga harus jelas ya, apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi bagian dari partner kita di situ ya. Jadi kita benar-benar collaboration ya dengan bagian kita masing-masing teman-teman ya, gitu. Oke. Dan Bu Ameni nih, kalau kita bicara success pattern ya, tapi kan kita juga bicara reality check-nya nih. Jadi dari pengalaman Ibu mendampingi banyak broker dan agensi, apa kebiasaan atau pola pikir yang selalu dimiliki oleh broker yang benar-benar berhasil di bisnis properti internasional ini? What is the one habit or mindset that truly successful broker in the international real estate business consistently possesses? Oh, okay. So the habits of the successful real estate agents, I think their role is actually they can treat their customer like their family. Okay. Because I mean, if we actually make these things like every customer is our family member, what type of property that actually you will recommend and you want to sell it to them? All right, definitely is something that can benefit and can add value and make them happy and safe. All right, so then we always actually want to make sure we don't overhype something. Okay, we want to be whatever thing that actually we know, then we can actually tell them. So we need to have a long-term mindset. So customer once they come into our life, so then we can build a long-term relationship and sustainable relationship with them. Like the reason why actually I'm doing a one-stop solution is I know that
I put myself as a property investor. Yeah. Okay. Today I invest this property with my objective. I want to make money. All right. So, but I don't want to be like after I buy property already, I actually taking the problem for myself. Yeah. So then when the property I want to rent out, then I cannot find a good agent to help me to market, or the agent is only looking for money and they are not sincere. They simply just check in one customer to you. So I put myself as the customer that I want to be a marathon agent, that I can service them and service their whole family when they want to buy property. Then definitely I am the one that actually in their mind. Yeah, so that every transaction that actually they want to buy, or maybe their family or anybody, then they will actually get the advice. Okay, so even though they have a property that you are not doing, but they still want to give a business to you. Okay. Yeah, so this is the very important win-win mindset for every single agents, that you can service your customer from buying, then you help them to rent out the property. Yeah. Then after that, you help them to sell. Yeah. Or you help them to manage, or even though then they give the property to their son or daughter, then your company are still serving them. Then we can build an ecosystem as sustainable business for ourselves and our team member. Wow, luar biasa, amazing. Yeah. Jadi ini sesuatu yang satu langkah lebih jauh ya Pak Ari. Iya. Jadi bukan cuma sebagai teman, klien, tapi harus melihat klien kita sebagai keluarga. Keluarga. Oke. Jadi kalau kita melihat sebagai keluarga, kita nggak mungkin menjerumuskan. Ya, kita nggak akan berikan yang negatif. Ya. Dan kita akan lebih willing untuk long term ya. Karena keluarga kan long term, silaturahmi, ya, ikatan dan lainnya ya. Ini menarik sekali. Dan menjadi one stop solution tadi ya Pak. Iya. Jadi mulai dari kita menjual, klien kita beli, tapi kita juga merentalkan, kalau misalnya klien kita mau rentalkan. Betul. Kalau mau dijual lagi, kita juga yang jualin lagi. Ya. Kalau mau diwariskan, kita juga bantu wariskan. Bukan cuma dikelola propertinya, tapi sampai ngurusin ketika pewarisan atau penghibahan ya. Iya. Wah, ini seru nih. Ini satu mindset yang menarik. Ya. Dan bisa menjadi long term gitu ya. Kalau udah wariskan kan berarti udah puluhan tahun. Iya, udah masuk ke generasi kedua, generasi ketiga. Jadi memang ini satu hal yang menarik, dan tadi Bu Emini sempat bilang sebagai one stop solution. Ya. Dan di bisnis kita kayaknya saya belum pernah ketemu satu pribadi yang bisa jadi one stop nih. Maksudnya satu pribadi tapi bisa semua gitu. Ya. Tentunya ini yang mungkin dimaksud oleh Bu Emini, one stop itu bukan sebagai satu pribadi, ya, tapi satu perusahaan, satu agensi atau satu ekosistem yang tadi dibicarakan. Jadi kita bisa collaboration ya terhadap kliennya kita bisa bicara, kamu berurusan dengan one stop solution di tempatnya kita. Tapi di behind belakang kita itu banyak yang support sistemnya kita juga nih. Betul. Mau rental kita bisa kasih yang spesialisasi rental ya, yang mau ngurusin untuk penghibahan atau untuk pewarisan, kita juga bisa kasih solusi. Nah, mungkin kalau di Indonesia kita menggunakannya notaris ya. Nah, jadi bangun ekosistem tersebut supaya kita bisa services secara lengkap bagi konsumen kita. Jadi mereka nggak perlu meraba-raba atau cari di TikTok yang informasi kadang-kadang belum bisa dipastikan kebenarannya, tapi dia bisa berurusan langsung dengan kita. Karena apa? Kita bukan sekedar marketing, bukan sekedar konsultan, tapi kita sebagai advisor. Dan kita memperlakukan mereka sebagai family. Nah, tapi family-nya dalam urusan duit tetap duit. Iya. Berarti family nggak ada. Berarti family cuma say thank you gitu ya, bless you. Oke. Ini sangat-sangat menarik, dan tadi Bu Amini sampaikan bahwa international property itu bukan quick win ya, bukan cepat aja untuk menang, tapi ini adalah maraton. Kalau bicara maraton, berarti kita perlu nafas yang panjang nih. Perlu endurance, stabilitas. Yes, dan bisnis ini harus bisa sustainable, ya, harus bisa berkembang, teman-teman ya. Dan teman-teman
bukan saatnya lagi kita bekerja sendiri ya, tapi kita bekerja sebagai satu tim. Tidak melihat apa merek saya, apa merek Anda, tapi ketika kita bicara satu tim, kita bicara kita sebagai satu ekosistem yang saling mendukung. Mungkin teman-teman punya keahlian di satu bidang A, saya di bidang B, Pak Hendra di bidang C, Bu Amini di bidang yang lain juga. Ketika kita lakukan kerjasama tersebut, kita menjadi kuat, ya, dan kita juga tentunya menjadi komplit ya. Nah, makanya itu tadi disampaikan Bu Amini, one stop solution. Wah, ini seru banget. One stop solutionnya bukan cuma sekedar jual, beli, sewa, lanjutin, tapi juga Indonesia, Malaysia, ya, dan internasional juga nih, Pak Hendra nih. Betul sekali, Pak Ari. Wah, Ini luar biasa, Pak. Seru-seru. Nah, bagi teman-teman, kalau ada pertanyaan, monggo silakan dapat ketik di kolom Q&A, karena kita konsep webinar, jadi teman-teman ada kolom Q&A yang bisa teman-teman share di situ. Kolom Q&A itu yang tanda tanya ya, ada tanda tanyanya. Ya, dan kita akan bacakan dan kita akan jawab ya teman-teman ya. Kita boleh minta sedikit waktu nih Bu Emini ya. Ini ada sedikit ajakan atau pertanyaan dari Pak Dwi. Oke, Pak Dwi ini di kolom chat beliau bertanya, Pak Dwi ini Rewet Anifa dari Serpong. Beliau menyampaikan, saya kebetulan fokus di penjualan lahan komersil di wilayah sekitar BSD Gading Serpong. Apakah ada jalur khusus untuk memasarkan properti tersebut secara global? Ini kayaknya pertanyaannya lebih tepat ke Pak Hendra nih. Bagaimana nih Pak Hendra? Jadi jika Pak Dwi ya tertarik untuk memasarkan dan memanfaatkan network yang kita punya di ISB, Pak Dwi bisa kontak kami, ya kontak Pak Ari atau kontak saya. Nanti kita akan bicarakan bagaimana caranya supaya kita bisa dapat akses ke market global di luar Indonesia melalui ISP Network. Jadi kita di ISP itu networknya sudah ada di ASEAN, Malaysia, Singapura, Indonesia, nanti juga akan ke Filipina. Nah, tapi dari member ISP atau komunitas ISP banyak yang sudah keluar dari ASEAN juga. Tadi seperti yang Bu Amani sampaikan, beliau sendiri sudah mencapai ke Taiwan, ke China, ke Hong Kong, Jepang, Dubai. Waktu itu sempat Amerika juga ya, Amerika dan juga Australia. Jadi benar-benar global sih ya, bisa semua benua gitu ya. Afrika belum? Afrika belum. Tunggu kamu. Oh, Eropa, you have been in UK ya? Ya, UK ya. I sell UK as well. Ya. Jadi 4 benua sudah, kurang 1. Kurang 2 sama Antartika. Kayaknya kita harus planningin untuk tour atau roadshow nih Pak, supaya bisa ikutan ke negara-negara lain. Iya. Tapi kita mulai dulu di Indonesia. Indonesia masih luas nih Pak. Ya, kita harus sharing kabar baik ini, ya, opportunities ini juga bagi teman-teman semuanya ya. Jadi tadi menjawab Pak Dwi, silakan kita bisa berdiskusi ya, bisa kolaborasi. Kontak Pak Ari atau kontak saya, silakan. Dan dari teman-teman, monggo kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan ya. Mungkin Bu Amini bisa bantu jawab ya. Pertanyaannya adalah international property trend atau long term? For me, I think it's a very long-term business. Oh yeah? Yeah, because I have been doing this for 20 years. All right. So 20 years from your 30 years experience. Yes. Wow. Yes. Okay. So the reason why actually I want to go international is that the world, I would say that the world wealthy people, they will not put all their egg in the same basket. All right. So they definitely actually want to diversify their wealth. So because of this point, so then I think that the wealthy people, wherever that there is opportunity to make money, then they will go. Yeah. So for me, I think this is I confidently that this is a long-term business. Long term. Jadi bukan cuma tren aja. Bukan tren. Ya. Tidak semua sesaat. Kita boleh punya broker lokal, tapi kita harus punya mindset global. Dan ketika kita punya mindset global, berarti kita juga siap untuk go global market nih. Global ya.
Ini seru. Oke, ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Hendra buat kita semuanya. Karena nggak berasa nih Pak. Oh, ini ada pertanyaan nih dari waktunya sudah Pak lumayan. kalau Silakan. di Yobolen ada pertanyaan. Oke. Saya bacakan ya Pak ya. Oke. Gimana pembagian komisi? Apa sesuai dengan aturan yang berlaku di negara masing-masing atau seperti apa? So the question is asking about commission. How the commission split? How the commission split if we do International. collaboration? Okay, Is there any rules or is it following the rules in each country or? Okay. Generally, I think the reason why Malaysia property can sell in overseas, the reason why I started a global international agent is because Malaysia commissions compared with the other countries were actually extremely low. Like Taiwan, they are getting 6%. Okay. Then US is also 6%. All right. Malaysia and Singapore and Indonesia, we are getting maximum 3%. Correct. Yeah. So this is the reason that, I mean, if we want to go global, so we must build our uniqueness. Why the developer want to pay you higher? All right. So we are actually quite lucky and blessing that when we start to market Malaysia property overseas, the rest of the local agent is actually getting a 3%, but the first project actually we are getting a 5, 6, 7%. So with that, then we can share the commission with our overseas partner. Yeah. So let's say I'm getting a project of 6%. So that I can share 3% with Indonesia agent, Singapore agent. So definitely you are okay with that because even though that you do local, also you are getting the same commission. So then for a project, let's say Indonesia project that you want to go global. So definitely you need to be able to impress the developer why they should pay you higher than others. Okay. Yeah. So these are some I would say some skill and some strategy that actually need to add on. Then on the sharing of commission, definitely we are able to work on the role who will be putting in more maybe time, maybe expertise, or maybe resources in. Then it could be 50-50, it could be 40-60, it could be 30-70. It's depending on project by project. Project by project and Yes. the efforts that is We are done putting by in. the Yes, by the parties, team. Yes, by the right. team. Right. Oke, jadi menjawab sedikit tadi yang disampaikan Bu Ameni ya Pak Wido ya. Ya. Pak Wido dari Bolen. Pembagiannya itu bisa bervariasi. Bisa 50-50, bisa 60-40, bisa 70-30, tergantung dari peran yang dilakukan masing-masing pihak. Ya. Misalnya kita di Indonesia melakukan lebih banyak effort, mungkin kita bisa bikin lebih banyak porsinya di Indonesia. Atau misalnya porsinya lebih banyak pekerjaannya di negara yang lain, itu bisa di split lebih banyak ke sana gitu. Cuma tadi satu hal yang Bu Ameni sampaikan yang cukup menarik ya. Kita biasanya di Indonesia dari proyek-proyek yang ada itu komisi 3%. Iya. 3%, 2%. Tidak sebesar di Taiwan tadi ya, atau di Jepang yang bisa sampai 6% atau Singapura juga. Tapi tadi yang Bu Ameni sampaikan, Bu Ameni bisa meyakinkan developer di Malaysia kasih special rate untuk kasih special rate untuk Bu Ameni. Ini kelihatannya ada hubungannya sama ESP. Ya, Bu Ameni bisa meleverage ESP karena sudah mempunyai network. Jadi jaringannya itu bukan hanya lokal, tapi juga jaringan internasional. Jadi mempunyai daya ungkit ya, daya tawar, nilai tambah untuk ke developer ya. Itu mungkin satu hal yang perlu kita jajaki juga nih di Indonesia. Iya, betul banget. Ya. Jadi teman-teman kalau menjawab tadi Pak Wido ya dari Yobolen, tarifnya itu mungkin berbeda-beda setiap proyeknya dan setiap negaranya. Ya,
Namun untuk sharing split commission-nya kita range-nya dari 50-50, 60-40, bahkan 70-30 tergantung perannya kita. Maksudnya misalnya nih kita punya klien terus kita lempar aja, nanti ditangani oleh negara sana gitu ya. Itu mungkin 70-30 ya. 70 untuk yang di sana yang menangani, kita sebagai pengirim klien 30. Iya. Tapi kita tidak perlu repot. Harus terbang, temenin, bikin internal rally dan lain-lainnya ya. Dan itu kan belum tentu closing juga langsung pada saat itu ya. Kita udah terbang capek-capek, bayar tiket lumayan mahal, visa mungkin perkara yang diperlukan, tapi belum tentu hasil ada ya. Tapi dengan kita collaboration ya, itu ditangani oleh rekan kita di situ dan bisa dipercaya ya, karena trust-nya itu sudah terbangun ya, integrity-nya juga ada. Begitu teman-teman ya. Tapi kalau kita bisa collab bareng, itu saya rasa 50-50 fair. Karena sama-sama kerja ya. Kita bisa temenin klien dan kita punya effort yang sama seimbang ya. Dan satu hal yang menarik tadi disampaikan Bu Emily bahwa selayaknya kita bisa menaikkan standar commission kita, apalagi ketika kita bicaranya marketnya global. Ya, karena kalau komisinya di kita masih standar 2%, 3%, ketika kita mau sharing sama di global tidak terlihat manis, tidak terlihat betul madunya nih ya. Sama gulanya, tapi ini harusnya gula, tidak terlihat gulanya ya. Karena kalau gula semua datang, kalau madu nggak datang nih semua. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang bisa kita share, ada satu pengalaman dari kantor yang sudah join di ESP, empowered by ESP. Ketika mereka bicara dengan developer, mereka tidak hanya menjual janji teman-teman. Ya, jadi ketika mereka menghandle satu project, kalau dia belum sebagai ESP, mereka mungkin ceritanya adalah, Pak, kasih saya project, nanti saya akan bawa teman-temannya saya, satu gengnya saya, satu community-nya saya, tapi itu belum terbukti ya Pak ya. Buktinya kapan? Bapak kasih saya MOU dulu, nanti dari MOU saya ajak teman-teman jualan. Dan itu pun belum tentu terjadi juga ya. Tapi ketika kita bicaranya, kami punya sistem, kami punya ESP ya, dan kita bilang, Pak kasih saya project-nya, project ini akan ditangani bersama dengan community ESP. Ya, jadi sudah kelihatan komunitasnya kita, ya, agent kita di luar negeri juga sudah ada, ya, dan kita tambahin bonus yang tadi. Bonusnya nanti saya bawa teman-temannya saya, gengnya saya, community-nya saya. Jadi itu bersifat sebagai bonus, ya, tapi nilainya jadi berbeda, ya. Dan kita tidak hanya memasarkannya secara lokal, tapi kita juga memasarkannya secara global. Namun teman-teman perlu ingat juga ya. Hati-hati pilih proyeknya, seperti tadi disampaikan Mbak Emani, jangan hanya mengincar nilai komisi yang tinggi, tapi cari safety-nya. Apakah dia sudah sesuai dengan regulasi, perizinan legalitas, ya semuanya sudah siap atau belum. Ya, karena tanggung jawab moralnya kita bukan hanya ketika closing dapat duit selesai, ya, tapi ini bisa long term. Gitu ya teman-teman ya. Oke? Betul Pak Ari. Ya. Nah, Pak Wid bicaranya nambah nih Pak. Sistemnya pasti amanah kan, tidak akan hilang konsumennya. So the system must be trusted, so the customer cannot be lost or you take the customer away. Okay. Nah, itu tentu pasti dipastikan, ya, karena core value dari ESP itu ada transparansi, ada integritas pentingnya ya, ada compliance, kepatuhan terhadap regulasi dan lainnya ya. Jadi teman-teman miliki komunitas yang benar dan baik, yang sehat. Karena kalau kita ingin bertumbuh, tentunya kan kita ingin komunitas yang memang mendukung kita untuk bertumbuh, ya. Jadi sama seperti kata pepatah kan Pak Hendra, kita mungkin bukan peramal, tapi saya bisa bilang, Pak Hendra, saya tahu masa depannya Pak Hendra. Caranya gimana? Saya mau tahu masa depannya Pak Hendra dengan mengenali teman-temannya Pak Hendra. Kalau teman-temannya negatif, pasti deh, ini masa depannya udah kacau deh. Tapi kalau teman-temannya positif, semua yang bangun, kita yakin masa depan dia pasti cerah sekali. Begitu ya Pak ya. Jadi layak untuk memiliki komunitas yang baik. Ya. Jadi komunitas ini yang menjadi pembeda. Bisa dibilang menjadi sesuatu yang bisa membuat kita memiliki kenyamanan untuk bisa berkolaborasi. Betul. Ya. Ketika kita jatuh, bukannya disorakin, bukannya disyukurin, ya, tapi digandeng, dibantu, yuk bangkit gitu. Komunitas gitu yang kita harus butuh nih teman-teman ya, apalagi di tengah kondisi perekonomian, perpolitikan saat ini ya, secara global, secara lokal juga. Yuk kita
survive bersama nih, ya. Ya. Dan komunitas kita bukan hanya secara online ya, Ya. tapi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Yes. Jadi kita ada yang namanya Business Owner Summit. Ya. Seperti tahun lalu kita menghadiri Business Owner Summit ESP. Itu kita bertemu dengan semua business owner Termasuk yang MNI. tergabung. Yeah. Termasuk MNI. Saya ketemu Ameni di sana. Yeah. Ya. Same team. Same team. Yes. We work as a team. Yeah. Ya. Jadi dengan kita bertemu bersama, bekerja bersama, akhirnya kolaborasi, saling kenal, saling percaya itu menjadi lebih baik. Betul. Ya. Dan jangan ketinggalan teman-teman ya, karena Business Owner Summit tahun ini 2026 Indonesia. Indonesia, betul Pak. Kita diminta sebagai tuan rumah nih. Iya. Nah, yuk ikutan yuk. Iya. Seru banget Pak. Seru banget Seru karena banget. dari negara-negara lain ISP akan join, Akan datang ke Indonesia nih ya. Jadi kita bisa promosikan Indonesia ya. Gitu. Oke. And Yeah. before end also, then I think it's important for those agents they want to go global. So I think first step that they need to make is to go Malaysia to see the project themselves. Nah, Yeah. ini open invitation buat teman-teman ya. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau mau jualan atau mau kenal properti di Di Malaysia, Malaysia. yuk datang. Tapi kalau datang tidak perlu bingung ya Pak. Iya. Mau kemana itinerary-nya? Telepon kita, hubungi kita. Iya. Kita akan kolaborasi dengan Bu Emeni. Dia akan jemput di sana Akan jemput di Iya. bandara ya. Yeah. Bu Ameni akan jemput di bandara. Jadi Iya. tinggal kontak kita Yes. hubungkan dengan Bu Ameni. Iya. Bu Ameni akan atur. Nggak perlu takut nyasar. Nggak perlu takut nyasar, nggak Ah. perlu takut ditipu. Iya, Yeah. Sudah disiapkan. betul ya. Dan perjalanannya pun sudah akan diaturkan sedemikian rupa supaya efektif dan efisien ya, gitu ya. Nah, ini memang satu menarik tadi pagi itu Bu Emeni bicara dengan kita. Ketika tadi ada beberapa business owner ya Pak Hendra, mereka bertanya, Bu, mana yang duluan? Ya, telur atau ayam? Oh, enggak, kita mana yang duluan? Apakah saya perlu punya buyer dulu, baru go global, atau saya punya produknya dulu, baru cari buyer? Nah, Bu Eni bilang, dua-duanya bisa. Ya, tapi kalau teman-teman belum punya buyer, jangan stop, jangan stay, ya, move. Jadi ketika belum punya buyer, nggak apa-apa, ambil opportunity ini, kenalan dulu. Karena dengan kenalan, dengan tahu produknya, Anda bisa tawarkan. Iya. Kalau Anda punya buyer, itu lebih baik lagi. Gali kebutuhan buyer Anda, ya, dan kemudian discuss, ya. Jadi kita siap support, Betul sekali. apapun kebutuhannya, Iya. begitu. Oke, teman-teman. Ya, oke, Pak Hendra. Ini pertanyaan lagi kayak untuk Pak Hendra. Hari ini banyak pertanyaan untuk Pak Hendra ya, bukan ke saya nih ya. Pak Hendra, ada pertanyaan nih dari rekan kita, Bu Setiana. Ya. Ini kayaknya dari Kalimantan ya. Kalau hanya agent boleh? Oke. Nah, kita ini ISP, pertanyaannya singkat tapi masih kena. Oke, nggak apa-apa. Jadi begini, Bu Stiana ya, kita ISP itu platform yang B2B. Jadi kita memang hubungannya dengan kantor agent, dengan kantor agensi. Jadi kalau hanya agent atau Bu Stiana ingin menggunakan ISP, Bu Stiana bisa bicara dengan pemilik kantor, Prinsipalnya. prinsipal, Atau business owner kantor yang Bu Stiana bergabung. Kenalkan dengan kita. Kenalkan dengan Pak Ari atau dengan saya. Betul. Nanti kita akan diskusi dengan business owner yang Bu Stiana bergabung, dan kita melangkah lebih lanjut dari situ. Atau Bu Stiana bisa juga kalau mau buka kantor sendiri, ya. Karena dengan ISP kita punya sistem yang akan bisa membantu siapapun yang mau buka kantor broker properti. Ya, dan tentunya buka kantornya nggak sekedar buka kantor yang nggak jelas ya. Iya. Tapi kita kembali kepada compliance, kepatuhan kita ya. Jadi kita bisa sharing kepada Anda bagaimana cara mendirikan atau menjalankan satu kantor broker properti ya yang patuh sesuai regulasi ya, dan tentunya yang sehat dan tentunya pasti akan berkembang. Betul. Ya. Tapi memang buka kantor nggak mudah sih Pak. Nggak mudah, mindsetnya berbeda. Mindsetnya berbeda, banyak
tantangannya juga, banyak hal yang perlu disiapkan. Yes. Jadi saya saran sih paling mudahnya ya untuk menggunakan ESP kalau seorang agent, coba bicara dulu sama business owner-nya atau prinsipal atau pemilik kantornya. Ya, dan buat para prinsipal atau pemilik kantor, monggo ya silakan untuk berdiskusi dengan kita ya. Kita bisa sharing kepada Anda apa saja yang kita bisa lakukan bersama gitu ya. Oke, bagaimanapun juga Pak, waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Jadi sobat Inspirasi Properti nggak berasa kita sudah sampai di penghujung sesi malam ini. Dari diskusi bersama dengan Ibu Ameni, kita belajar bahwa international property bukan soal seberapa jauh kita menjual, tapi seberapa luas kita melayani klien dengan cara yang benar. Peluang global terbuka bagi broker yang mau belajar, mau berkolaborasi, dan tentunya menjaga profesionalisme, kompetensi, dan kepercayaan. Ya, satu quote dari saya nih buat teman-teman ya, broker yang bertahan adalah yang adaptif. Namun broker yang bertumbuh itu adalah yang global. Ya, jadi terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Ameni Chua atas insight dan pengalaman yang di-sharing kepada kita, sangat berharga sekali di malam ini ya. Dan juga terima kasih juga kepada seluruh peserta Inspirasi Properti, Sobat Properti. Thank you yang sudah meluangkan waktu bersama dengan kami. Saya Ariko, mewakili ISB Indonesia bersama Pak Hendra, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Inspirasi Properti berikutnya. Di minggu depan kita akan bahas Nusantara Series lagi. Nusantara Series. Ya, dan jika tidak ada berhalangan, kita akan bahas area Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Yang tadi Bu Ameni sempat lupa. Ya, Medan. Cuma selangkah dari Malaysia. Ya. Oke, selamat malam dan sampai bertemu di panggung global. Thank you semua. Terima kasih semua. Bye-bye. Selamat malam.